Kamu berharap ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa perlu melakukan apapun. Orang-orang yang saat ini berada dalam waiting list, ya, yang kamu buat di dalam waiting list menganggap kamu sesosok yang emotionally unavailable, ya. Orang yang dingin, orang yang sulit didekati, cantik tapi dingin, ganteng tapi cool. Kamu menganggap even banyak pilihan, tapi peluang untuk kamu ditinggalkan, peluang untuk kamu merasakan sakit hati itu besar. Ada hal yang tidak mereka jelaskan terkait dengan perginya mereka. Ya, dan aku rasa itulah yang membuat kamu semacam kayak lagi di shutdown sekarang ini, ya. King of Sword muncul di sini. Di masa lalu ada kejadian yang tidak mengenakan terkait dengan emotion, dengan perasaan. Kamu cut off semua yang berhubungan dengan perasaan dan mulai pakai energi-energi sword dan wands, ya. Hai Cancer, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray di sini, your tarot reader. Happy New Year's guys, ya. Ini giliran Cancer yang aku sapa selamat tahun baru. Aku lagi makan permen, nggak apa-apa lah ya guys, ya. Oke. Permen pelega tenggorokan. Oke. Semoga harapan-harapan kalian di tahun 2022 bisa tercapai guys, ya. Semoga masalah-masalah yang dibawa dari tahun 2021 mendapat titik terang, ya, mendapat pencerahan, mendapatkan solusi, ya, sambil menunggu masalah-masalah baru datang kembali, oke? Karena begitulah hidup ya guys, ya. Selalu penuh dengan challenge. Mari kita sebutkan masalah sebagai challenge, ya. Orang yang pesimis kan selalu menyebut masalah sebagai challenge katanya, ya. Jangan bilang masalah, nanti masalah akan semakin banyak. Katakan saja challenge, karena challenge membuat kita semakin kuat. Yes, ini adalah love reading untuk kalian Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus di 15 hari pertama bulan Januari 2022, yang dimulai dari ketika kalian melihat video ini guys untuk pertama kalinya, dan nantinya berakhir di tanggal 15 ya bulan Januari 2022. Oke. Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Artinya tidak semua Cancer di luar sana akan merasa resonate dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Silahkan cek Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian untuk mendapatkan readingan yang paling akurat ya untuk 14 hari pertama di bulan Januari ini. Oke. Selain itu energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Cancer, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi ngepoin kalian ya, atau the cross watcher. Ntar aku marahin mereka guys ya. Tenang aja, tenang aja. Kenapa? Karena mereka PHP kan kalian ya. Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan energi di bulan Januari ini sampai berikutnya dan seterusnya minimal selama 2022 menjadi energi-energi yang positif untuk semua Cancerian ya di luar sana. Oke. Dalam kesempatan kali ini seperti biasa di awal bulan aku akan buat Celtic Cross guys yang 10 kartu. Masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lainnya dari deck yang berbeda ya, untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin tentang situasi yang kalian hadapi, about romance ya, mengenai percintaan kalian di bulan Januari awal. Oke, let's see apakah sudah ada Cancer yang masuk. Mudah-mudahan voice-nya bagus ya guys. Berapa kali aku gitu bikin readingan Cancer, ada masalah, ada sound di ada trouble di soundnya ya. Oke, permennya juga udah mau habis nih guys. Oke. Hai Cancer, are you decent? Are you decent Cancer? Cancerian, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Halo Cancer. Oke, apa katanya? Oh, galau guys, Ten of Swords. Janganlah, jangan galau-galau. Page of Pentacles, kembali belajar sesuatu yang baru. The Strength, dealing dengan Leo. Leo menyakitimu Cancer? Hai Cancer. Mana dia guys? Oh, akhirnya muncul happiness guys, Three of Cups. Even happinessnya itu bukan about relationship ya, nggak apa-apa lah, yang penting happy. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini siap untuk dipakai oleh Cancer. 1 2 3
Nervous, nervous, nervous. Nervous, nervous, nervous. Knight of Cups. Siapa yang dapat Knight of Cups ya? Taurus. Oke, Earth sign aku bikin readingannya udah tayang ya guys ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Ya gini, bawaannya mau datang kembali gitu ya, mau menyatakan penyesalan dan kemudian menawarkan sesuatu yang berkaitan dengan emotionnya. Nyesel gitu guys, minta datang balik kembali ya. Rekonsiliasi ya, temenan lagi yuk gitu ya. Oke. Banyak sekali Cancer yang di luar sana yang akan menerima permohonan maaf dari seseorang, aku rasa di 15 hari pertama bulan Januari. Atau kalau enggak, kalian yang akan minta maaf kepada seseorang. Kalian membuat kesalahan ya, dan kalian sadar kalian membuat kesalahan dan kemudian meminta maaf. Pantesan dari tadi aku ngerasa nervous guys. Ya, jarang-jarang kalau bikin readingan Cancer itu nervous. Ya, Knight of Cups ya. Rushing back, datang kembali dengan cepat, mau minta maaf ya, dan kemudian mengatakan sesuatu yang terkait dengan perasaannya. Mudah-mudahan yang disampaikan itu baik ya, dan tidak berkali-kali ya. Biasanya orang yang datang pergi berkali-kali itu nyebelin guys ya, ya nggak sih? Let's see what's going on in our life Cancer. Cancerian Sun, Moon, Rising, and Venus 15 hari pertama bulan Januari. Cepat sekali. Five of Pentacles. Jamila guys, jatuh miskin lagi. Di cross dengan the Five of Cups. Oh my god, 2 kartu kesedihan. Oke, aku ambil kartunya lengkap dulu, nanti aku jelasin satu persatu ya. Singkirin dulu. Ya nggak apa-apa, gini aja. Oke. Bottom of the deck ada the Seven of Cups. Too much option, terlalu banyak pilihan, atau orang yang membuka pilihan. Ya, sebentar lagi akan membuka pilihan. Ya, terkait apa nanti kita klarifikasi ya. Di center of the reading ada Five of Pentacles di cross dengan Five of Cups. Apa-apaan ini Cancer? Kenapa kesedihan di challenge dengan kesedihan? Five of Pentacles aku rasa di sini selain jatuh miskin lagi ya guys, karena memang Five of Pentacles itu loss, kehilangan uang dalam jumlah besar ya, kehilangan aset ya. Bisa jadi menjual beberapa aset untuk menutupi hutang, bisa jadi menjual beberapa aset untuk situasi tertentu yang tidak bisa dielakkan ya. Jadi ada yang hilang di sini. Kalau Five of Pentacles muncul, biasanya ada yang berbau uang hilang di sini guys, dan dalam jumlah yang besar ya. Bisa juga hal-hal negatif yang selalu muncul di dalam pikiran kalian yang tidak kalian sadari sedang kalian manifestasi ya, karena memang ketika kita memikirkan hal-hal negatif, biasanya yang datang itu akan hal-hal negatif ya. Makanya kita disuruh berpikir yang baik, berbicara yang baik, berbuat yang baik agar yang baik-baik datang gitu ya. Tapi kalian mungkin lebih sering berpikir negatif Cancer ya, untuk 15 hari pertama di bulan Januari. Oke, yang challenge-nya adalah the Five of Cups ya. Jadi ada pikiran negatif karena ditinggalkan. Yes, ada pikiran negatif tentang akan ditinggalkan. Ya, begitulah tarot reader bekerja ya, pakai intuisi. Jadi ada orang yang selalu berpikir negatif bahwa dia akan segera ditinggalkan di pikiran ya. Ada yang berpikir negatif bahwa dia akan segera ditinggalkan, atau ada yang akan meninggalkan dia sebentar lagi ya, karena Five of Cups itu left in the cold ya. Jadi kalau kartu klasiknya itu ada orang yang terlihat kedinginan di luar gitu ya, di dalam, sementara ada rumah. Nah, rumah itu di dalamnya hangat, ada perapian, tapi dia berkali-kali menampakkan diri di depan jendela berharap dipanggil masuk ya, biar hangat, ada makanan, ada perapian, tapi nggak dipanggil. Left in the cold, dibiarkan kedinginan. Itulah challenge-nya, dan aku rasa itu ada di pikiranmu ya, karena Five of Pentacles muncul. Oke, di fokus ada planning for the long term. Ada orang yang merencanakan sesuatu yang bersifat jangka panjang. Fokus, mencoba ya. Kemudian di targetnya itu optimistic karena Page of Wands ya.
target ya guys, belum terjadi, tapi orang menargetkan sesuatu, bisa jadi subconscious, hanya di alam bawah sadar ya, berusaha untuk optimis terhadap situasi yang dia hadapi. Kalau saat ini dia berpikiran negatif, targetnya itu berusaha untuk optimis, berusaha berpikir positif. Oke. Di recent past atau kejadian baru-baru yang terjadi ada Five of Wands. Ini kartu orang yang sedang mencerca dirinya sendiri. Kalau lihat di sini di gambar kartunya, ada orang yang lagi nantangin cermin guys. Dia nggak sadar kalau yang di cermin itu ya bayangannya sendiri. Ya, ini biasanya konflik batin, ada sesuatu yang dipikirkan, perbedaan antara apa yang dipikirkan dan apa yang ada di dalam hati yang nggak sinkron, nggak sejalan ya. Kemudian di next future atau near future ya, kemungkinan masa depan yang sebentar lagi akan terjadi ada the Eight of Pentacles, kolaborasi, kerjasama antara dua orang ya. Kalau Three of Pentacles orang yang bekerja sendirian, kalau Eight of Pentacles orang yang berkolaborasi, on a same page ya, on a same page. Siapa gitu yang pernah berkomentar bilang ya gitulah, kalau tarot reader bilangnya on a same page. On a same page itu satu frekuensi guys ya, kalian sama-sama paham. Orang yang bekerja sama itu biasanya sama-sama paham. Misalnya mengerjakan sesuatu, katakanlah bertani ya, cara menanam padi. Kalau kalian bekerja sama dengan orang yang taunya teknik ya, kalian ahlinya menanam padi, itu bukan on the same page, itu bukan Eight of Pentacles ya. Eight of Pentacles itu harus sama-sama paham apa yang dikerjakan, kolaborasi, sinergi. Oke. Oke, mari kita lihat cerita lengkapnya ini guys ya. Sepertinya ini hanya ada di pemikiran-pemikiran saja ya, bukan sesuatu yang real. Oke. Ada konflik-konflik di dalam pikiran Cancerian. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Let me clarify the Seven of Cups please. Thank you. Bottom of the deck, Seven of Cups, too much option. Let me clarify the too much option please. Thank you. Kartu The Seven of Cups diklarifikasi dengan The Hangman, The Happiness atau The Sun, dan The Six of Pentacles ya. Bottom of the decknya ada The Hierophant. Oke, aku rasa ini terkait dengan long term commitment ya. Ada komitmen jangka panjang yang kalian rencanakan guys, kalian inginkan ya. Bukan hanya ada satu orang saat ini yang sedang dealing ya, yang kalian sedang berhubungan atau kalian sedang membuat pilihan ya. Ada beberapa yang aku lihat di sini yang kalian pertimbangkan terkait dengan long term commitment. Oke, karena Seven of Cups itu orang yang membuka pilihan ya. Tapi apapun itu guys, siapapun itu nantinya, kalian ingin sesuatu yang balance, yang seimbang, karena ada kartu The Six of Pentacles di sini ya. Kanan dan kiri sama, memberi dan menerima sama besarnya, dan yang jelas dia harus membuatmu bahagia Cancer. Oke, siapa yang nggak pengen bahagia di dunia ini? Oke, aku rasa The Hangman di sini kalian mencoba untuk melihat dari berbagai macam perspektif ya, berbagai macam sudut pandang, menimbang-nimbang. Ada beberapa orang yang aku lihat di sini kalian pertimbangkan gitu ya. Belum aku lihat cups guys, belum aku lihat cinta di sini, tapi lebih ke logis, realistis ya, terkait dengan orang yang akan kalian jadikan pasangan untuk long term commitment, komitmen jangka panjang, bisa jadi pernikahan, bisa jadi pertunangan ya, karena ada The Hierophant di bawah. Oke, tapi pilihan kalian masih terbuka guys, masih terbuka. Siapa saja mendapat kemungkinan yang sama, kurang lebih seperti itu ya, untuk menjalin hubungan yang serius dengan saya, si Cancerian gitu. Oke, gak apa-apa, bagus itu. Tapi kenapa di center of the reading kalian berada di posisi berpikiran negatif dan ketakutan, sementara kalian punya banyak pilihan? Apakah banyak pilihan itu membuat kalian ketakutan guys? Let's see, center of the reading, Five of Pentacles cross by Five of Cups ya. Banyak pikiran-pikiran negatif, takut akan kegagalan, takut akan ditinggalkan ya. Oke.
Hmm. Let's see what's this is all about. Oke. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Bawahnya ada the Ten of Swords ya. Kemudian kartu Center of the Reading ini Five of Pentacles crossed by the Five of Cups itu diklarifikasi dengan King of Swords, kemudian Queen of Cups, kemudian the Fool, kemudian ada the Eight of Swords ya. Pikiran-pikiran negatif guys ya. Aku belum melihat ada love di sini, even ini adalah love reading. Ada apa nih Cancer? Biasanya kalian paling gampang kelihatan love-loveannya. Tapi yang jelas di pikiranmu saat ini terkait dengan pilihan yang banyak ini ya, kamu menganggap even banyak pilihan, tapi peluang untuk kamu ditinggalkan, peluang untuk kamu merasakan sakit hati itu besar. Ya, oke. Dan aku ngerasa orang-orang yang saat ini berada dalam waiting list ya, yang kamu buat di dalam waiting list menganggap kamu sesosok yang emotionally unavailable ya. Orang yang dingin, orang yang sulit didekati, cantik tapi dingin, ganteng tapi cool, kurang lebih seperti itu ya. Dia single, ganteng, cantik, menarik, tapi ampun sampai kapan juga nggak bakalan ada orang yang bisa dapetin dia. Kenapa ya? Karena tadi kamu takut. Even banyak pilihan kamu takut, yang namanya rasa sakit ya. Five of Cups itu ditinggalkan sakit sendirian, seperti dihianati. Itulah yang kamu takutkan ya. Tapi banyak pilihan untuk kamu, aku lihat ya, terkait dengan sesuatu yang bisa dijadikan long term. Tapi tetap aku belum melihat Cups, aku belum melihat energi kamu di situ, energi water sign ya. Belum ada Cups yang muncul untukmu Cancer. Ngasih hanya pemikiran ya, yang logis. Let's see the Three of Wands ya, difokus mencoba untuk merencanakan sesuatu yang jangka panjang ya, tapi kamu punya rencana. Interesting, menarik. Jadi even pun kamu takut akan ditinggalkan, tapi kamu tetap membuat rencana bahwa hidupmu ini harus ada long termnya dalam hal relationship. Cancer yang unik ya. Kartu The Three of Wands diklarifikasi dengan The Ace of Swords, kemudian The High Priestess dan The Nine of Wands. Oke. Kamu merasa bahwa ada kemungkinan kamu akan disakiti terkait dengan relationship. Oke, jadi kamu membiarkan optionmu terbuka tapi tidak menentukan dengan siapa kamu ingin menjalani long term atau hubungan jangka panjang ya. Somehow ada semacam perdebatan yang terjadi di dalam dirimu sendiri ya. Ace of Swords ini seperti orang yang ingin menghentikan konflik yang ada di dalam dirinya, mau gencatan senjata ya, tapi belum bisa. High Priestess muncul, tidak ada action. Walaupun kamu ingin memenangkan konflik yang ada di dalam batinmu sendiri, kamu ingin menang melawan dirimu sendiri yang mengatakan bahwa ketika pilihan terbuka banyak, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau, banyak hal yang bisa kamu jalani, banyak pengalaman yang bisa kamu dapatkan, tapi no action ya. Even kamu fokus untuk mendapatkan sesuatu yang stabil, tapi tidak ada tindakan yang kamu buat untuk mendapatkannya ya Cancer. Adanya kamu diem, dan pilihan ini tetap terbuka di depanmu, aku rasa ya. Orang-orang mulai melihat kamu seperti orang yang tidak peduli, orang yang kaku, orang yang ya gimana ya rasanya kalau ngelihat seseorang yang gak akan mungkin bisa didekati. Nah itulah ya, dingin gitu ya. Energinya tuh King of Swords ya, tidak terkait atau tidak terpaku dengan jenis kelamin ya, tapi King of Swords. Emotionally unavailable ya, diajak keluar gitu, nonton yuk, diem. Oke. Nggak ngebalas apa-apa di chat, jawabannya singkat-singkat saja. Tapi orang yang suka sama kamu, orang yang mau serius sama kamu ada banyak, aku lihat ya. Let's see. Bottom of the deck ada the Chariot ya, untuk klarifikasi Page of Wands, kartu the Judgment, kartu the World ya, kemudian ada Justice dan the Nine of Pentacles. Kamu berharap ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa perlu melakukan apapun ya, itu adalah targetmu. Oke.
Even dingin-dinginnya kamu saat ini Cancer ya, sebenarnya kamu ingin ada yang terjadi. Biasanya kalau orang yang melakukan seperti ini ya, tidak melakukan tindakan apapun tapi ingin sesuatu terjadi, itu karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Ya, buta dalam hal ini ya, dalam hal relationship ini. Bagaimana cara mendekati orang, bagaimana cara memulai relationship, bagaimana cara membina relationship yang sehat, kamu nggak tahu. Somehow kamu berharap itu terjadi begitu saja, di target ya. The Judgment dan The World muncul bersama The Justice, kemudian ada The Nine of Pentacles. Ada energi orang pasrah, berserah, ya terserah gimana mau yang di atas deh. Ntar Tuhan bilang apa ya terserah deh. Ntar universe mengarahkanku kemana ya terserah deh. Tapi yang jelas Tuhan tahulah apa yang ada di dalam hatiku ini, begitu. Tapi tidak ada action ya, High Priestess. Tapi kamu kalau dalam hal teori bagus ya, bagaimana cara relationship dapat berjalan dengan baik, kamu pintar, kamu tahu ya, begini yang harus dilakukan, begitu yang tidak boleh dilakukan, kamu tahu. Tapi ketika itu langsung diterapkan di dalam hidupmu, kamu bingung, sebingung-bingungnya apa yang harus aku lakukan. Dan kamu berharap the higher power ya, kekuasaan yang lebih tinggi darimu yang mengerjakannya untukmu. Bagus nggak itu guys? Bagus lah ya. Kalau kita berserah pasrah gitu ya terserah Tuhan deh mau gimana gitu, bagus ya, bagus. Cuman ya gitu, namanya dunia kan, kita tetap harus bertindak ya. Nggak ada yang jatuh dari langit begitu saja, kata dewa guys. Tak ada yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma, semua usaha dan doa, kurang lebih begitu ya. Kemenangan saat ini bukanlah berarti kemenangan saat nanti. Kamu berharap ada yang jatuh dari langit, kurang lebih seperti itu. Ya, dan itu Tuhan yang aturkan, pasrah ya, tidak berbuat apapun. Let me clarify the 5 of Wands please, thank you. Di recent past atau kejadian yang baru-baru ini terjadi, Nine of Cups muncul lagi terkait happiness, kemudian the Nine of Cups. Oh, ya. Jadi guys, di masa lalu ada orang yang pernah menawarkan sesuatu kepada kalian dan kemudian menyakiti hati kalian karena the Eight of Cups muncul ya, yang menawarkan sesuatu kepada kalian terkait dengan happiness yang kalian setujui. Ya, itulah kebahagiaan yang aku inginkan. Kalian terima dan kemudian dia pergi tanpa sebab, aku rasa. Eight of Cups muncul. Ada hal yang tidak mereka jelaskan terkait dengan perginya mereka ya, dan aku rasa itulah yang membuat kamu semacam kayak lagi di shutdown sekarang ini ya. King of Swords muncul di sini. Emosimu itu seperti dilumpuhkan ya. Mungkin itu menyakitkan sekali guys di masa lalu, I don't know, kalian yang tahu ya. Tapi yang jelas yang datang itu Knight of Cups, menawarkan the Nine of Cups, your wish fulfillment in relationship. Baru muncul Cups guys di masa lalu. Setelah itu kamu dingin ya, energimu hanya Sword dan Wands. Sword itu cerdas, Wands itu pikiran ya. Jadi orang yang bermain-main di pikiran, hanya main pikiran, tapi orangnya aslinya cerdas ya. Bisa jadi Swords juga galau ya, emotionally unavailable. Even di pikirannya itu dia punya banyak sekali rencana-rencana, banyak sekali teori-teori tentang bagaimana kehidupan yang indah, kehidupan yang menyenangkan gitu. Tapi ya buntut-buntutnya jatuhnya ke Sword lagi, ke galau. Nggak ada action terkait dengan Cups. Cups hanya muncul di masa lalu. Even di masa depan Eight of Pentacles, kolaborasi tapi dalam hal Pentacles ya. Oke, sakit hati di masa lalu terkait dengan emotion ya, terkait dengan wish fulfillmentmu yang dijanjikan seseorang tapi tidak berhasil dia tepati. Itulah yang membuatmu seperti di shutdown sekarang dalam hal emotion, Cancer. Jarang-jarang Cancer bisa seperti itu karena Cancer itu water sign ya. Energinya emotion, Cups. Tapi kamu ini Cancer yang dingin, oke? Bisa jadi di birth chart kamu itu ada Aries, Leo, Sagittarius atau Libra, Gemini, Aquarius yang dominan ya, yang prominent.
bisa jadi di Moon atau di Ascendant ya, atau di Venus. Di Venus mungkin kamu Aries, Leo, Sagittarius atau Libra, Gemini, Aquarius ya. Karena Cancermu di sini sangat-sangat minimalis. Oke, Cancer. Oke, let's see the Eight of Cups. Eight of Pentacles ya, di near future, masa depan yang sebentar lagi akan terjadi, tidak dalam waktu jauh. Kartu The Eight of Pentacles diklarifikasi dengan The Ace of Pentacles, The Empress, dan Page of Swords. Oke. Bottom of the decknya muncul King of Pentacles. Aku rasa dari sekian banyak pilihan yang kamu punya, ada satu yang menarik perhatianmu lebih dari yang lainnya. Oke, begitu deh kata-kata yang tepat ya. Ada seseorang yang terlihat lebih menarik perhatianmu dibandingkan dengan sekian banyak pilihan. Kamu kan tadi disukai banyak orang ya, atau kamu menyukai banyak orang, kurang lebih begitu. Tapi ada satu orang yang aku rasa sosoknya itu King of Pentacles ya, di masa depan. Tapi kolaborasi yang terjadi, dan di masa depan itu dalam waktu dekat kalian akan melakukan kolaborasi ya. Aku rasa ini terkait dengan pekerjaan guys, somehow ya. Ketika Eight of Pentacles muncul, itu bisa berkaitan dengan pekerjaan, bisa jadi rekan kerja kalian ya, atau misalnya kalian menjalani special project. Ini orang ya udah lama kamu perhatikan, tapi ya gitu deh gitu, dia memang agak beda dari yang lainnya, tapi entah kenapa dalam waktu dekat nanti kalian akan semakin didekatkan ya, dan itu terkait dengan pekerjaan. Aku lihat no cups guys ya, tidak ada emotion juga ya, tapi yang pasti ada kerjasama yang akan terjadi di antara kalian, dan orang ini dia itu secara pribadi bagi kamu itu berbeda dengan yang lainnya. Sosoknya King of Pentacles bisa jadi Taurus, Virgo atau Capricorn ya, atau dia punya zodiak Taurus, Virgo, Capricorn yang prominent, yang dominan di bercatnya ya. Mungkin dia Cancer tapi dia punya banyak Taurus atau Virgo atau Capricorn di bercatnya yang lain ya. Tapi yang jelas dia itu membawa energi grounded, energi realistis ya. Tapi yang jelas dia itu membawa energi realistis ya, grounded ya, dan kamu suka. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan cups ya. Itu yang kamu lihat, even dia terlihat sangat dominan atau lebih istimewa dibandingkan banyak pilihan yang kamu punya, tapi karena tidak ada aura cupsnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyatakan perasaan atau segala macam. Itu yang membuat kamu merasa safe, merasa aman ya, karena kamu memang sedang memproteksi dirimu dari yang namanya cups ya. Di masa lalu ada kejadian yang tidak mengenakan terkait dengan emotion, dengan perasaan. Kamu cut off semua yang berhubungan dengan perasaan dan mulai pakai energi sword dan wands ya. Datanglah Pentacles yang realistis tadi di near future, dalam waktu dekat, dan itulah yang membuatmu nyaman. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan cups. Itu yang aku rasa. Tapi aku punya feeling dia itu orang yang akan sering berada di dekatmu terkait dengan pekerjaan ya. Atau kalau kalian punya bisnis, kamu punya bisnis Cancer, dia akan terkait dengan kemajuan bisnismu ya, karena kalian bekerja sama, aku lihat di sini. Oke. Kamu suka sama dia, yes, terkait dengan urusan kerja. No cups ya, dan dia juga seperti itu ya, dia juga tidak memberikan sinyal-sinyal cups ke kamu, tapi menurut dia kamu istimewa, dan menurut kamu dia istimewa, aku rasa ya. Tapi dalam hal Pentacles, kerjasama, kolaborasi, sinergi, dan everything is fine karena tidak ada kaitannya dengan cups. Menurutmu begitu? Oke. Apakah akan ada upgrade hubungan dari Pentacles ke cups? Kita akan lihat guys ya. Untuk kalian yang tertarik dengan kelanjutan ceritanya ini, jika ini adalah cerita kalian, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extended secara eksklusif. Oke, Cancer, itu aja yang aku punya untuk kalian saat ini. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya, Cancer. Dadah.
Karena awalnya kalian mulai dari bisnis ya, dan kemudian lama kelamaan ada perasaan yang muncul di situ ya, yang terkait dengan Six of Cups tadi ya. Dan kemudian akan ada pembicaraan mengenai Ten of Cups, kebahagiaan dalam hal emotion, oke. Tapi ada juga pembicaraan mengenai Five of Pentacles, aku rasa ya, tentang loss ya. Ada sesuatu yang berbeda dengan dia ya, dengan si Emperor ini, oke, yang kamu rasa perlu untuk dibicarakan atau dibahas. Karena kemudian muncul the Ace of Cups ya, the Magician dan the Eight of Wands. Kalau advice-nya itu disuruh tetaplah bekerja sama dengan dia, berarti memang kerja sama kalian itu akan menguntungkan kamu dan juga akan menguntungkan dia ya. Itu yang aku lihat.